Maka wajib bagi kita untuk mempelajari amalan tersebut, rad, ditolak. Tapi kita lanjutkan. Ini yang baru. Kewajiban umat ini di hadapan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah wajib bagi setiap muslim muslimah untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneladani, mencontoh, mengikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus Nabi SAW ke tengah-tengah umat ini kecuali untuk diteladani, untuk dicontoh, untuk diikuti, bukan untuk ditentang, bukan untuk diselisihi, tapi untuk diteladani. Dan tidak ada orang yang bisa meneladani Nabi, mencontoh Nabi dengan baik kecuali mereka yang benar-benar menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengharapkan keselamatan di akhirat. Mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang bisa apa? Mencontoh dan meneladani Nabi SAW dengan baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah SAW itu buat kalian contoh teladan yang baik. Allah di dalam ayat ini menggunakan alat penekanan di dalam berbicara. Yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbicara, dia tidak butuh menggunakan alat penekanan, penegasan. Tapi Allah gunakan, ya, Allah pakai alat penekanan, penegasan di dalam berbicara yang menunjukkan bahwasannya perkara ini amat sangat penting sehingga kita betul-betul memperhatikannya. Allah mengatakan sungguh, benar-benar, itu terjemahannya itu. Telah ada buat kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Teladan yang baik. Saya, Bapak Ibu, kita semua butuh teladan. Dan tidak ada teladan yang paling baik selain daripada siapa? Nabi SAW. Siapa saja di antara kita yang mencari teladan, semua keteladanan yang baik ada pada diri Rasul. Hanya ada pada diri Rasul. Tidak ada pada diri orang-orang lain. Ya. Maka ketika kita ingin meneladani Rasul, mencontoh Rasul, tidak ada jalannya selain dengan mempelajari kehidupan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mempelajari kehidupan Rasul, bagaimana kita mau meneladani beliau? Kita nggak tahu. Apa yang mau kita contoh? Apa yang mau kita teladani dari Nabi? Ya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Wajib bagi kita untuk mempelajari sunnah Nabi SAW. Untuk apa? Untuk kita teladani, untuk kita contoh. Bagaimana kehidupan Nabi kita yang mulia SAW. Bagaimana ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tutur kata beliau, bagaimana perbuatan beliau, bagaimana akhlak beliau. Ya. Bagaimana tingkah laku beliau kepada orang-orang, kepada istrinya, kepada anak-anak, kepada teman-temannya. Ya, bagaimana ketawaduan beliau, kezuhudan beliau. Bagaimana adab-adab beliau ketika berjalan, ketika makan, ketika berbicara. Semua keteladanan ada pada diri Nabi SAW. Dan kita wajib meneladani beliau dalam semua hal. Dalam semua hal. Dalam hal ibadah kepada Allah, wajib meneladani Nabi. Wajib mencontoh Nabi. Bahkan
tidak diterima ibadah kita oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mencontoh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah sebagaimana Rasulullah SAW beribadah. Salat kita tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak sesuai dengan salat yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat, puasa, haji, zikir dan lain sebagainya wajib meneladani, mencontoh Nabi SAW. Nabi SAW bahkan menegaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan lafaz ini lafaznya Imam Muslim. Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan amalan tidak ada perintahnya dari kami. Maksudnya apa? Teladannya dari kami. Yang mengerjakan amalan tidak ada teladannya dari kami, contohnya dari kami, fahuwa rad, maka amalan tersebut rad, ditolak. Maka perhatikan ibadah kita. Dan di dalam meneladani Nabi bukan hanya sebatas apa? Ibadah. Tapi kita juga wajib untuk apa? Meneladani beliau dalam muamalah, dalam masalah akhlak. Sebagian orang meneladani Nabi SAW dengan peneladanan yang luar biasa di dalam ibadah, tapi dalam masalah akhlak sangatlah kurang. Sangat kurang. Kalau sholatnya seperti sholat Nabi, zakatnya, puasanya, hajinya, zikirnya, semuanya. Tapi kalau dalam masalah akhlak, sungguh dia sangat jauh dari meneladani Rasul. Berbuat buruk sama orang, berbuat jahat sama orang, mencaci maki orang, dendam sama orang, khianat sama orang, tidak amanah, berbohong, berdusta, tamak, sombong. Ini semua bertentangan dengan apa? Dengan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah, ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surat Al-Qalam, di awal-awal surah Al-Qalam, ayat 4 atau ayat 5. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya Bapak Ibu sebagai umat Nabi SAW, apalagi umat istijabah, umat yang memenuhi seruan Nabi dengan mengikuti agama yang beliau bawa, mengerjakan syariat yang beliau tinggalkan, wajib bagi kita untuk meneladani Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh benar telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik buat kalian. Buat kalian di sini siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang menginginkan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, mengharapkan ridha Allah. Wal yaumal akhir, bagi orang yang menginginkan keselamatan di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka teladani Nabi. Siapapun kita, ketika kita menyandarkan diri kita kepada umat Nabi, teladani Nabi. Apakah kita seorang presiden, pejabat, pengusaha yang kaya raya, ya, dosen, dokter, orang biasa, nelayan, petani, ya, siapapun kita, ketika kita mengatakan saya ini muslim, saya ini umat Nabi, wajib meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam.